Masih beranikah petani menggunakan NPK Mutiara? Mari kita simak berikut ini agar petani kita tahu bagaimana cara memelihara tanaman di saat masa generatif dan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, mitra tani di mana saja berada, di saat padi kita bunting atau padi kita mengalami masa pembungaan atau masa generatif, kita harus jaga benar-benar tanaman padi kita agar tanaman padi kita menghasilkan hasil yang maksimal, berbobot dan juga bernas, sehingga menghasilkan produksi yang tidak kalah saing dengan hasil-hasil yang lainnya. Beranikah petani masih menggunakan NPK Mutiara di saat masa generatif, masa pembungaan atau masa bunting? Nah, ini yang jadi patokan dan kita bahas kali ini. Masalahnya kebanyakan sekali sering kita lihat petani di saat masa generatif sering masih menggunakan NPK Mutiara atau semacam NPK tersebut seperti NPK tawon dan sejenis lainnya yang mempunyai kandungan yang cukup tinggi. Itu yang sering kita lihat di lapangan. Apakah hal tersebut benar dan menghasilkan hasil yang maksimal? Mari kita bahas berikut ini. Ya, di saat fase generatif tentunya petani sangat berharap pertumbuhan tanaman padi kita tetap terjaga dan terlindungi dari serangan hama yang mengganggu pada tanaman kita. Dan bagaimana sih cara memberikan yang terbaik pada tanaman padi kita di saat fase generatif ini? Ya, di saat masa generatif ini kita harus lebih meningkatkan pengendalian hama. Kita lakukan penyemprotan secara rutin, walaupun hama tidak terlihat atau tidak nampak dalam pengawasan kita, tetapi tetap kita harus maksimalkan penyemprotan dengan aplikasi racun-racun yang bersifat sistemik dan kontak ya. Masalahnya inilah puncak untuk menuju pembuahan, dan perlu sekali dilakukan rutinitas penyemprotan dan jangan sampai nanti terkena atau rusak karena serangan hama yang tidak nampak atau tidak terlihat. Lakukan penyemprotan baiknya di pagi hari sekitar sampai jam 9 siang, atau juga bisa dilakukan pada sore hari dimulai dari jam 3 sampai dengan selesai. Itulah waktu yang tepat untuk penyemprotan. Nah, sekarang kita bahas apakah di saat masa generatif ini bolehkah diberikan nutrisi berupa granul seperti
NPK Mutiara atau yang sejenisnya seperti NPK Tawon. Ada beberapa petani yang mencoba seperti menaburkan NPK Mutiara di lahan tanaman kita di saat tanaman padi masa generatif atau masa bunting. Lalu apa komentar petani tersebut? Konon beranggapan di saat padi bunting lalu ditaur dengan NPK Mutiara atau sejenisnya, beranggapan akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Tanduk, iya, kenen takon ini. Tandure wis meratak durung? Durung lagi meratak seperti itu lang. Oh, dupaya anu beli mau nek NPK Mutiara. Oh, ora. Ora. Oh, lamun dupaya mah beres. Iya, lamun dupaya Mutiara malah sing jebral teh apa rata. Mulakan duit teh. Iya, sini ngi foto lu. Top. Wah, pembaca meratak kayak kau top. Oh. Enggak ah. Lah, nyemprot mah. Ya, sedulur petani, di saat masa generatif, fase pembungaan dan keluar maleh, jangan sesekali memberikan nutrisi seperti NPK Mutiara, juga halnya seperti NPK Tawon, juga NPK Posca, sebab ini sangat mengganggu di masa-masa generatif, bukan menambah hasil yang maksimal, tetapi ini bisa berakibat fatal dan menghasilkan justru sebaliknya, tidak maksimal dan bisa mengurangi hasil produksi pertanian kita. Ya, saya sedang berada di lokasi lahan pertanian bersama dengan Bapak Kurdano, Bapak Dano, atau lebih dikenal dengan Bapak Sewo. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai tanaman padi yang saat ini masa generatif, masa bunting, dan masa pembungaan. Ya, Bapak Dano, selagi tanaman kita saat bunting pernah ngupai mutiara durung? Durung. Nah, pendapatnya Bapak Dano, lamunan seumpama lagi meratak atau bunting dupai mutiara, hasilnya bagus lah beli? Besak ya? Iya, menyebut sih. Iya, kebanyakan saya pernah lihat saat bunting dikasih mutiara atau NPK Tawon, mutiara, itu justru hasilnya akan kurang bagus ya? Iya. Jadi petani kalau saat masa-masa generatif kita jangan lakukan hal semacam itu. Justru akan mempengaruhi pertumbuhan masa generatif, menghasilkan kurang bagus. Jadi durung pernah ngupai mutiara ning saatnya lagi meratak? Durung. Pernah kita ndeleng siapa kana lagi meratak tauri mutiara, ya hasilnya ora bagus, nyubut butiran ora gede-gede, malahan lembut. Lagi matang tauri Posca grogol katakan. Posca kepada bae sebenarnya anak kandungan ora nitrogen ora bagus. Pokoknya tengah cilik kawur matune gede-gede meratak. Ya, jadi nah, penyemprotan kanggo pari meratak
kudune lamun esuk-esuk atau sore-sore. Jare anu sih bakal lagi kembang, keluar kembang kah anu kah aja wani disemprot dingin. Oh, soke pengisian biji dikit. Watire waktu kembang toli keisi ning pestisida mengkoe gabung. Nah, semok ke pari meratak mah ganti maning no. Semok pari meratak ganti maning, gantine sing semok abang. Ya oke, sedulur petani di mana saja berada, itulah kesimpulannya. Di saat masa generatif, kita jauhkan daripada pemupukan, terutama pemupukan yang punya kandungan sangat tinggi unsur NPK, justru akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Seperti halnya NPK Mutiara, NPK Tawon, atau juga NPK Posca. Di masa generatif, apalagi di fase pembungaan, itu kurang bagus dalam pemberian pupuk NPK tersebut. Jadi, penggunaan NPK Mutiara atau NPK Tawon yang tepat adalah di saat pemupukan pertama atau pemupukan kedua. Setelah itu kemudian kita lepas daripada pemupukan. Kita berikan nutrisi melalui pestisida, melalui semprot, seperti halnya yang mempunyai kandungan boron, CPT, itu sangat membantu sekali pertumbuhan di masa-masa generatif. Ya, tentunya semua petani mengharapkan hasil yang maksimal agar kualitas produksi kita menghasilkan hasil yang sangat kita harapkan. Oke, sedulur petani, itu saja yang bisa kami berikan tip-tip untuk menanggulangi dan memelihara tanaman padi kita di saat masa generatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rian Tani Pro, salam meduluran. Tuh, Bapak Dano, Bapak Sewo, tinggal sore miliki. Palawija Selain nanam padi, nanam palawija, jagung, kacang, kersem sih. Jagung ya, kacang, nah ini lagi berbuah jagungnya. Oke, wah jagung ki. Pertama sepang ke siji orang no. Kan bukan loro telu ya anu. Iya. Sing loro lebih bener. Jagung betang. Tidak berkelak.